Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, kembali hadir menemani Anda memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Kamis 16 November 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Audran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari Bawaslu Sumatera Utara melakukan penyelidikan pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh tim opsional kelompok kerja penindakan Saber Pungli Provinsi Sumatera Utara terhadap salah satu komisionernya. Anggota Bawaslu berinisial AH yang diduga melakukan pemerasan terjaring OTT tim Opsdal Kelompok Kerja Penindakan Saber Pungli Provinsi Sumatera Utara saat sedang berada di sebuah hotel di Medan. Untuk itu Bawaslu Sumatera Utara melakukan investigasi khusus terkait operasi tangkap tangan yang menjerat anggotanya. Hal ini diungkapkan Humas Bawaslu saat mengikuti rapat kerja siang tadi. Komisioner Bawaslu Sumatera Utara, Koordinator Divisi Humas Data dan Informasi Saud Boang Manalu mengatakan pihaknya masih melakukan investigasi terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan Polda Sumatera Utara kepada salah satu anggota Bawaslu Kota Medan. Kita belum menentukan sikap merespon kejadiannya ya. Kita hanya masih sebatas mengumpulkan informasi karena kita juga harus hati-hati apakah ini informasinya bagaimana valid atau gimana, ini kita akan mengambil sikap nanti Bang. Yang pertama, kita pasti mesti mengedepankan praduga tak bersalah. Tapi kami dari Bawaslu Sumatera Utara menyampaikan kepada seluruh jajaran kami, teman-teman ayo tetap fokus kerja. Ini jabatan teman-teman ini banyak godaannya, banyak peluang penyelewengannya. Jadi teman-teman harus tetap fokus untuk bekerja. Bawaslu Sumatera Utara menghimbau seluruh anggota untuk tetap fokus menjalankan tugas dan tidak melanggar norma-norma hukum. Ditpolairut Polda Sumut berhasil mengamankan kapal nelayan yang membawa 82 orang TKI ilegal dari Malaysia di kawasan perairan Tanjung Ledong, Labuhan Batu, Sumatera Utara. 82 orang TKI ilegal yang diamankan ke kantor Polairut Polda Sumut terdiri dari 16 orang wanita dan 76 pria. Setelah dilakukan pemeriksaan, TKI ilegal tersebut langsung dibawa ke kantor imigrasi kelas 1 Medan karena hanya memiliki paspor wisata. Selain mengamankan TKI ilegal, petugas turut mengamankan satu unit kapal nelayan berbendera Indonesia yang sempat terombang-ambing di laut. Rencananya kapal yang membawa TKI ilegal tersebut akan berangkat menuju perairan Tanjung Balai Asahan yang menjadi tempat keberangkatan dan kedatangan para TKI ilegal dengan memanfaatkan jalur tikus. Kasubdit Gakum Ditpolairut Polda Sumut, Kompol Daniel Jeffrey Naibahu mengatakan, saat melakukan patroli di perairan Tanjung Ledong, Labuhan Batu, kapal patroli Ditpolairut Polda Sumatera Utara melihat seorang TKI ilegal dari salah satu kapal dan petugas segera menghentikan kapal dan melakukan penangkapan. Kapal Ditpolairut Polda Sumut yang mengadakan patroli di Tanjung Ledong, Labuhan Batu telah mengamankan 82 TKI ilegal, di mana TKI tersebut berangkat dari Malaysia menuju Indonesia. Kemudian setelah diamankan, kita bawa ke Ditpolairut Polda Sumut yang di Belawan, dan sekarang lagi proses penyidikan bekerja sama dengan pihak Bea Cukai dan BP3M. Pemirsa, pasca terbakarnya saluran pipa BBM milik PT Pertamina di Belawan, tim gabungan Polda Sumut dan Polres Pelabuhan Belawan mengamankan 3 pelaku pada Rabu malam. Ketiga pelaku tersebut yakni BS, BN, dan HD merupakan warga Kampung Kurdia Belawan. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui ketiga pelaku illegal tapping tersebut kerap beraksi di malam hari saat warga tertidur. Para pelaku tak berkutik saat diamankan petugas. Selain mengamankan para pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa selang, keran, dan ember.
Direktur Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Suparyono mengatakan kebakaran yang terjadi menghanguskan beberapa rumah dan peternakan babi. Ia menambahkan para pelaku melakukan aksinya dengan cara mengebor saluran pipa dan menggunakan selang untuk mengambil BBM. Ya, jadi masing-masing ketiga orang yang saat ini kita amankan saat ini sebagai pelaku daripada pencurian, yang mana dari pencurian pipa minyak di sepanjang pipa Pertamina ini menyebabkan kebakaran, dan peran dari mereka adalah pelaku pencurian. Untuk saat ini keterangan daripada tersangka, mereka mengakui baru melaksanakan pencurian satu kali, namun akan kita dalami karena dari beberapa saksi yang melihat di TKP bahwa kelompok ini sudah melakukan beberapa kali kegiatan pencurian di TKP yang sama. Para tersangka dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Untuk memutus mata rantai maraknya pencurian minyak dari pipa PT Pertamina yang rentan terbakar, Polres Pelabuhan Belawan terus melakukan patroli rutin di lintasan saluran pipa BBM milik PT Pertamina. Pasca kebakaran saluran pipa bahan bakar minyak milik Pertamina, warga di pemukiman Kampung Kunia, Kelurahan Bahari, Belawan, berharap pemerintah Kota Medan dan PT Pertamina dapat membangun kembali rumah mereka yang terbakar. Kebakaran tersebut menghanguskan 8 rumah warga. Para korban yang rumahnya terbakar terlihat mengumpulkan sisa puing-puing kebakaran yang masih bisa digunakan. Sementara untuk memperlancar proses penyidikan saat ini, Polres Pelabuhan Belawan telah memasang garis polisi di lokasi kebakaran. Salah seorang warga Saripah Boru Pasaribu mengatakan mereka masih trauma atas peristiwa kebakaran tersebut. Warga berharap pemerintah dan PT Pertamina dapat membangun kembali rumah korban yang ludes terbakar. Saat ini korban kebakaran masih mengungsi ke kantor Lurah Belawan Bahari dan rumah sanak saudara. Menurut warga, penyebab kebakaran diduga akibat adanya pencurian atau pengeboran pipa BBM milik Pertamina. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, petugas diminta lebih mengintensifkan pengawasan terhadap jalur pipa milik Pertamina sehingga tidak ada lagi rumah yang terbakar. Awalnya kebakaran itu mulai dari jalan tol itu terowongan. Dari situ meletusnya api itu sekitar melewati 10 meter lah dari ketinggiannya, mulai dari terowongan jalan tol sampai menuju titik yang terbuka pipanya. Ya nggak tahu lah kita ke depannya kayak mana lagi. Belum ada penjelasan. Jadi kita pun was-was juga ya, Bu? Iya, kita pun was-was juga, nggak bisa tidur gara-gara nanti datang lagi. Jadi tadi malam jadi nggak bisa tidur kami. Saat ini pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan usai terjadinya kebakaran. 3 orang pelaku telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. 3 titik longsor dan pohon tumbang menutup badan jalan lintas Sumatera Medan Padang membuat arus lalu lintas lumpuh total. 2 alat berat masih terus membersihkan material longsor yang menutupi badan jalan lintas Sumatera Medan Padang, tepatnya di Desa Muara Bais, Kecamatan Tambangan, dan Desa Jambor, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal. Longsor yang terjadi dini hari tadi diperkirakan sepanjang 10 hingga 15 meter dengan membawa material lumpur, batu besar, dan kayu membuat petugas sulit membersihkan material longsor. 1 unit mobil dump truck jatuh terbawa material longsor, sementara pohon tumbang yang menutupi badan jalan tersebut sudah dibersihkan dan dapat dilalui kendaraan. Peristiwa longsor dan pohon tumbang ini disebabkan tingginya curah hujan yang mengguyur kawasan ini. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mandailing Natal, Muhsin Nasution, menghimbau kepada masyarakat yang bermukim di perbukitan dan bantaran sungai agar meningkatkan kewaspadaan karena kondisi cuaca saat ini hingga pertengahan bulan Februari 2024 mendatang masih terus diguyur hujan. Longsor sekitar jam 1 dini hari tadi. Faktor apa yang sebetulnya? Curah hujan yang intensitas yang sangat lebat. Himbauan kepada melalui BPBD, himbauan Bapak Bupati Mandailing Natal melalui BPBD agar
seluruh masyarakat Mandailing Natal yang khususnya di bantaran sungai dan yang bermukim di perbukitan agar lebih waspada. Kapolres Mandailing Natal AKBP Reza Khairul Akbar Siddiq menghimbau kepada pengguna jalan agar mencari tempat pemberhentian yang lebih aman sambil menunggu pembersihan material longsor. Sementara itu, satu unit dump truck yang terjatuh ke lahan persawahan warga belum dapat dievakuasi karena kondisi longsor cukup parah. Para pengguna jalan yang mau menuju ke Padang maupun dari Padang menuju ke Medan, kami himbau untuk sementara waktu istirahat, mencari rest area, tempat yang aman sambil menunggu perkembangan informasi dari TKP ini ketika sudah bisa dilintasi, sudah bersih dari material longsor, sudah lancar lagi, baru bisa bergerak kembali. Ribuan rumah di Kecamatan Batangkuis dan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang terendam banjir akibat hujan deras yang terjadi sepanjang malam. Tidak hanya itu, sawah yang baru ditanami padi juga tertutup luapan banjir. Ketinggian air mencapai 100 cm merendam 25 rumah warga di Jalan Karyadama, Dusun 3 Desa Tanjung Merawa B, Kecamatan Tanjung Merawa, Deli Serdang. PLT Bupati Deli Serdang HM Ali Yusuf Siregar bersama Kapolresta Deli Serdang AKBP Rafael Sandi Cahya Priambodo didampingi Muspika Kecamatan Tanjung Merawa meninjau langsung lokasi banjir. Ali Yusuf Siregar menghimbau warga korban banjir untuk mengamankan diri dan mengungsi ke posko yang telah disediakan BPBD atau ke rumah warga yang tidak terkena banjir. Muspika Tanjung Merawa menyediakan dapur umum untuk membantu warga yang terdampak banjir dan posko kesehatan sebagai langkah antisipasi gangguan kesehatan akibat banjir seperti penyakit gatal-gatal. Selain itu, Dinas Sosial juga turut memberikan bantuan logistik dan mendirikan tenda pengungsian serta posko kesehatan bagi warga terdampak banjir. Jadi himbau kita pada warga masyarakat supaya ketika kondisi seperti ini warga masyarakat berhati-hati menjaga bagaimana kira-kira kondisi hujan ini ketika datang bisa berpindahlah dulu kepada tempat-tempat yang agak tinggi, tempat keluarga ataupun warga masyarakat. Sementara itu, Kepala Pelaksana Kalak BPBD Deli Serdang Amos F. Karu mengatakan banjir yang terjadi di Kecamatan Tanjung Merawa dan Kecamatan Batangkuis disebabkan tingginya curah hujan di daerah tersebut. Sementara itu, pemirsa, banjir juga masih menggenangi Desa Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Sebagian warga belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Air banjir kiriman dari hulu sungai masih menggenangi ratusan rumah di Dusun 1 dan Dusun 3 Desa Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis. Salah seorang pedagang sembako di Dusun 3 Desa Sugiharjo, Basyariah, mengatakan genangan banjir yang disebabkan hujan deras membuat warungnya sepi pembeli. Ia menambahkan setiap tahun banjir selalu terjadi di Desa Sugiharjo dan banjir kali ini adalah banjir terparah. Banyaklah semua, di sini semua karena ada yang ngungsi, pergi-pergi dia mana yang apa sana ngungsi dia. Banyak yang ngungsi. Tempat saudaranya sendiri lah. Inilah lantaran banjir ini malas dia masuk kan. Ibu tengok lewat aja dia gitu. Itu penjual air isi ulang Jumin mengatakan banjir yang terjadi berdampak pada usahanya sebab warga tidak dapat datang ke depot pengisian air yang digenangi banjir. Selain itu, tingginya air sering menyebabkan kendaraan becak motor yang mengantar galon air mogok. Dampaknya jelas kita nggak bisa mengantar Pak dalam air. Jadi konsumen juga mengharapkan. Tapi kami transportnya karena ini saking dalam air ini nggak bisa jalan, mati-mati aja. Airnya inilah keluarnya. Mereka sangat membutuhkan. Ya jelasnya Pak, kami nggak dapat omset Pak, nggak dapat duit, nggak bisa mengantar. Sama sekali sudah berjalan 3 hari. Nampak kali mereka juga kan butuhkan gaji kan gitu. Tapi kita nggak bisa keluar karena dalam airnya gitu.
Pihak Kecamatan Batangkuis sudah berupaya mendata warga yang berdampak banjir agar dapat menyalurkan bantuan yang dibutuhkan. Material kayu serta batu besar yang terbawa banjir bandang dan tanah longsor menutup akses jalan 6 desa di Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing, Natal. Sulitnya pembersihan material disebabkan banjir dan tanah longsor yang masih terus terjadi di daerah tersebut. 2 alat berat yang dikerahkan untuk membersihkan material lumpur, batu, serta kayu besar yang terbawa banjir bandang dan tanah longsor belum berhasil untuk membuka akses jalan. Akibatnya 6 desa di Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing, Natal terisolir. Aktivitas masyarakat di desa Alahan Kae, Abincaran, Hatupangan, Simpang Banyak Jai, desa Simpang Banyak Julu, dan Kelurahan Huta Godang pun lumpuh total. Selain tanah longsor, badan jalan menuju 6 desa juga terancam putus akibat terkikis luapan sungai. Peristiwa bencana alam di Kecamatan Ulu Pungkut terjadi setelah beberapa hari terakhir wilayah tersebut diguyur hujan deras, sehingga sungai meluap dan tekstur tanah di perbukitan labil dan mengalami longsor. Ini sekitar 6 titik. Yang paling parah di desa Simpang Ulu, ada sekitar 6 km, dengan ketinggian rata-rata 7 meter. Kalau perkiraan kita belum tembus untuk hari ini. Ya. Karena masih jatuh terus itu dari atas. Yang abrasi ada sekitar 4 titik. Nah, terparah di sebelum desa Tolang. Diharapkan bantuan pemerintah daerah untuk membersihkan material lumpur dari badan jalan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas menuju pusat kota di Kecamatan Kota Nopan. Jika kondisi ini masih terus terjadi, dikhawatirkan bahan pangan masyarakat di desa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemirsa, sidang kasus bocah tewas diduga digigit anjing kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan dengan menghadirkan saksi ahli dokter hewan. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa anjing bogel terbebas dari penyakit menular rabies. Dokter hewan Dewi Naike Nainggolan dalam kesaksiannya menyebut pernah menerbitkan surat keterangan bebas observasi penyakit hewan menular rabies dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan pada Juni 2021 dan menyatakan anjing bogel bebas rabies. Keterangan saksi ahli dalam persidangan sesuai dengan surat keterangan yang dikutip dari penyelidikan epidemiologi Kementerian Kesehatan. Ia juga menyatakan bahwa anjing bogel tidak menunjukkan gejala klinis rabies pada tanggal 10 hingga 25 Juni 2021. Maka dari kesaksian ini dapat dipastikan anjing bogel tidak rabies. Selain itu, dalam keterangannya ia juga menyebut anjing yang tetap hidup selama 2 tahun tidak mungkin terinfeksi virus rabies. Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dan hal ini dapat menjadi salah satu hal yang meringankan terdakwa. Persidangan akan kembali dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda mendengarkan putusan. Ahli tersebut di dalam sidang, di dalam surat keterangan, dan juga dikutip di dalam penyelidikan epidemiologi dari Kemenkes menyatakan bahwa anjing bogel tidak menunjukkan gejala klinis rabies di tanggal 10 sampai 25 Juni 2021, sehingga bisa dipastikan atau hampir 100% bahwa anjing bogel tidak rabies. Namun tadi di dalam keterangan sidang itu, kalau anjingnya tetap hidup selama 2 tahun, pasti tidak mungkin rabies. Harga cabai merah terus mengalami kenaikan mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Menipisnya pasokan saat musim hujan menjadi pemicu kenaikan harga cabai merah. Kenaikan harga cabai merah di tingkat pedagang pasar tradisional Pasar Baru Panyabungan Mandailing Natal telah terjadi sejak 1 pekan lalu. Sebelumnya harga cabai merah dijual dengan harga Rp45.000 per kilogramnya dan kini naik mencapai Rp70.000 per kilogram. Para pedagang di Pasar Baru Panyabungan mengatakan kenaikan harga cabai disebabkan hasil panen petani cabai lokal yang rusak. Selain itu, para petani juga mengalami gagal panen akibat curah hujan yang tinggi sehingga pasokan cabai merah berkurang. Tidak hanya cabai merah, cabai hijau dan cabai rawit juga mengalami kenaikan harga sebesar Rp10.000 per kilogramnya. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok tersebut menyebabkan para pedagang di pasar tradisional Panyabungan sepi pembeli.
Salah seorang pedagang, Fitri, mengatakan sebelumnya ia bisa menjual cabai mencapai 50 kg dalam satu hari. Namun selama 1 pekan terakhir ia hanya mampu menjual cabai sebanyak 20 kg. Oh, kalau hari ini naik gitulah harganya, dari biasanya 45 sekarang jadi 60, 70 gitu. Tiga jenis ya? Apa aja itu, Bu? Cabai lah. Ya, cabai apa itu? Cabai merah, cabai rawit, cabai hijau. Cuaca. Cuaca. Jadi untuk pasokannya gimana? Berkurang lah. Berkurang ya? Iya. Oh. Pedagang berharap pemerintah dapat segera mengambil kebijakan yang strategis untuk mengendalikan harga cabai di Mandailing Natal. Cakap dan cerdas dalam mengelola teknologi digital saat ini diperlukan dalam menghadapi tantangan. Saat ini peran teknologi telah merambah kehidupan sehari-hari. Hampir semua lini kehidupan telah melakukan akselerasi ke digital. Seperti peran teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Telah terhubung bersama kita melalui Zoom meeting Dr. Juniastel Reja Gugug SSI, MSI dan Dr. Reni Maisyara SE, MSI, AKCA. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore Bapak. Ya. Selamat sore, Bu Reni. Ya, baik. Selamat sore. Yang pertama ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Juniastel. Bisa mendengar suara saya, Pak? Iya, Mbak. Iya, Bapak. Saya ingin bertanya nih, Pak. Yang pertama, mengapa transformasi digital penting di saat ini, Pak? Iya, saya kira memang kita sudah tahu semua ya tentang digital ini memang sangat perlu, di mana hampir semua lini kehidupan kita, sistem digitalisasi sudah terlaksana. Seperti halnya itu di bidang pendidikan saja, bahwa semua guru-guru juga diharapkan, diminta untuk mengemas pembelajaran mereka itu secara digitalisasi gitu. Nah, oleh karena itu Ya, baik. Bapak Juniastel, apa kita masih terhubung, Pak? Ya, baik. Kita beralih ke Dr. Reni. Dr. Reni, bagaimana sekarang kondisi yang di masyarakat? Nah, tadi Pak Juniastel sudah menyebutkan hampir seluruh lini kehidupan itu sudah menggunakan digital teknologi dan termasuk dari pendidikan. Nah, selain daripada itu sektor apa lagi? Silakan Dr. Reni. Baik, terima kasih. Tentunya sektor yang paling sangat diuntungkan dengan hadirnya teknologi ini adalah para pelaku usaha, khususnya UMKM, di mana melalui adanya digital ini, UMKM bisa dengan mudah untuk mempromosikan, bahkan menjual produk-produknya. Kemarin sudah kita lihat dalam 2 tahun terakhir ya, di mana ada COVID melanda, UMKM kita tetap eksis. Dan mereka bisa menggunakan teknologi digital sebagai alat pemasarannya. Dan mereka menjual produknya dengan fitur-fitur yang tersedia melalui digital teknologi. Ini sangat baik sekali. Baik, Bu Reni. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwasannya dari UMKM. Nah, di UMKM di operasional apa saja yang mendukung terkait dengan digitalisasi teknologi ini? Ya, bisa diulang, Pak. Iya, baik Ibu Reni. Tadi dikatakan bahwa pelaku UMKM juga turut menggunakan digital teknologi ini. Nah, untuk program digital teknologi ini di bagian mana saja pada UMKM tersebut? Khususnya di bagian promosi ya, bidang promosi, kemudian alat pembayaran ya, di mana bisa melakukan QRIS atau melakukan transfer banking, itu yang paling sangat kemudian iklan ya. Jadi tidak perlu lagi pasang-pasang iklan melalui koran ya, tapi bisa melalui sosial media.
Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, saya kembali ke Bapak Juniastel. Bapak sudah terhubung kembali dengan kami? Sudah, Bu. Maaf tadi kebetulan lagi di jalan. Ya, baik Bapak. Bapak bisa diulangi jawaban dari pertanyaan saya yang pertama. Saya ulangi pertanyaan tadi itu, Pak. Mengapa transformasi digital penting saat ini? Ya, seperti halnya ya Mbak ya, ini sebuah pengalaman kita dari teman-teman yang dari daerah gitu, dari misalnya dari Sibolga, dari Labuan Batu. Jika datang ke Medan dengan membawa kendaraan pribadi, masuk ke jalan tol Tebing misalnya, itu mereka terkendala, banyak sekali terkendala karena punya kartu elektronik tol gitu, tapi tidak ada isinya misalnya gitu, karena memang terbiasa dengan di sana secara manual. Nah, oleh karena itu, padahal sistem sekarang itu sudah e-money toll ya, e-toll. Nah, sehingga menyebabkan kemacetan yang sangat panjang, Nah, itu dasar atau latar belakang bahwa memang transformasi ke digitalisasi itu memang harus secara masif. Dari pusat ke daerah itu harus secara berjalan dan itu harus segera. Kalau tidak, itu bisa kita jadi terlambat dan juga kita ya. Itu Mbak. Baik, Pak Juniasel. Pak Juniasel tadi dikatakan sama Ibu Reni bahwasannya di bidang UMKM juga sudah menggunakan digitalisasi. Nah, itu berlaku untuk promosi dan juga pembayaran. Nah, menurut Bapak kira-kira apa lagi nih yang bisa diambil dari pemanfaatan digitalisasi teknologi ini? Iya, kalau pemanfaatan di media sosial maksudnya ya? Ya, silakan Pak. Ya, betul. Pelaku-pelaku usaha juga harus memang cepat untuk melihat momen ini untuk bisa digunakan di dalam pemanfaatan digital ini dalam hal untuk pemanfaatan di dalam penggerakan ekonomi dari sisi UMKM. Nah, bahkan kita ketahui sekarang ini bahwa belanja online itu juga sudah melalui media sosial, baik itu promosi dan juga hal-hal lainnya gitu. Nah, oleh karena itu, memang bahkan pelaku usaha juga bisa membentuk media sosial sendiri gitu, Jadi membentuk grup-grup grup dari sisi sesuai dengan asosiasinya, kemudian itu melakukan pemasaran dan juga promosi. Nah, itu sangat kencang sekali dari sisi media sosial. Saya kira itu ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Saya beralih ke Bu Reni. Ibu, di era digital saat ini, untuk pemuda atau masyarakat sendiri, itu apa tantangannya, Bu? Tentunya sangat banyak ya. Kan peran teknologi digital ini kan begitu pesat. Baru keluar ini muncul lagi hal yang baru. Contoh, misalnya di dalam penggunaan smartphone, ya itu baru keluar tipe yang begini muncul lagi. Itu merupakan tantangannya. Tapi kita nggak perlu khawatir karena memang pemuda-pemuda sekarang ini kan menjadi agent dari perubahan ya. Yang menjadi agent perubahan bagaimana untuk menularkan ya, peran sangat penting bagi masyarakat ya melalui mereka untuk memberikan contoh kepada generasi-generasi yang sebelumnya yang belum melek digital. Jadi dengan pemuda sekarang ini tantangannya sangat banyak sekali karena bermunculan banyak-banyaknya kena digital itu kan tidak bisa menghalau mana pesan yang bisa memang itu benar, tidak hoax ya, itu merupakan suatu tantangan tersendiri ya. Semua informasi masuk dari berbagai macam daerah, negara ya tanpa bisa kita memfilternya. Jadi disinilah peran pemuda itu memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan masyarakat itu pengetahuan tentang digital secara positif
Itu saya kira kepada bagi peran dari pemuda pada sekarang ini. Baik, Bu Reni. Bu Reni, menurut Ibu, apakah seluruh UMKM sudah menggunakan digitalisasi teknologi ini secara keseluruhan, Bu? Saya kira masih sekitar 60% ya. Saya kira masih sekitar 60%. Sudah mulai mendekatin ya, bergerak ke atas karena sudah dirasakan bagi UMKM itu. Contoh aja kemarin saya jalan-jalan ke pasar tradisional, itu semua sudah sepi, sudah hampir sepi. Ya, saya kira sudah mulai. Kenapa? Mereka pada live semuanya di sosial media di dalam mempromosikan jualannya. Dan terbukti dari penjualan live itu sangat tinggi hasilnya. Itu ada ya, kita lihat pertumbuhan UMKM melalui penjualan melalui sosial media itu sangat signifikan sekali penggunaan teknologi ini. Iya, baik. Beralih ke Bapak Juni Astel, Bapak bagaimana cara memulai untuk masyarakat bersahabat dengan dunia digital, Bapak? Ya, memang sangat sederhana sekali ya, Mbak ya. Tentu memang kita harus sadar dulu. Pertama sadar dulu bahwa memang transformasi ke arah digital itu sudah harus gitu. Contoh saja itu kita itu melaksanakan sejenis misalnya kompetisi ya, kita di pegiat digital ini kan menyelenggarakan misalnya kompetisi sains itu sudah menggunakan digital, tidak ada lagi pakai menggunakan kertas gitu, jadi semua sudah pakai digitalisasi. Nah ini harus kita kenalkan kepada mulai dari kecil. Contoh dari yang kecil itu, dari yang sederhana, dari yang hal-hal misalnya di anak-anak gitu, bahwa memang kita harus menunjukkan bahwa pemanfaatan smartphone ataupun dia perangkat gadget itu yang untuk berguna itu harus kita tunjukkan. Misalnya kalau misalnya mau beribadah ada di situ, kemudian pembayaran mau belanja belanja kita tunjukkan bahwa menggunakan electronic money, kemudian seperti tadi dalam belajar ya, kemudian mencari literasi gitu ya, untuk menjalankan kompetensi literasinya, kompetensi numerasinya kepada di sekolah, di level sekolah, dan di guru-guru itu kita selalu sampaikan gitu. Oleh karena itu nanti akan secara serentak semua elemen masyarakat mau tak mau memang ke arah digital, tapi memang jadi akan bersahabat. Jadi dampaknya itu kita hilangkan dulu, tapi yang positifnya dulu kita jalankan. Jadi pelan-pelan itu Bu, dari hal-hal yang memang kehidupan yang sederhana. Baik itu, Pak Juni Astel. Tadi dikatakan juga sama Bu Reni, Pak, untuk pelaku UMKM itu sekitar 60% yang memanfaatkan teknologi digitalisasi. Berarti sisanya masih ada 40%. Nah, ini upaya apa yang dilaksanakan agar seluruh pelaku UMKM itu dapat melaksanakan pemanfaatan teknologi digitalisasi ini, dan juga stakeholder mana saja yang harus bertanggung jawab? Ya, kalau bertanggung jawab tentu kita semua ya, semua elemen khususnya pemangku kepentingan itu semua bertanggung jawab. Kita juga pelaku digital itu juga bertanggung jawab ya, tentu dengan dukungan pemerintah ya. Nah, untuk yang 40% ini tentu memang kadang ada hambatan dari pelaku UMKM itu sendiri ya, karena mereka mungkin dengan dia harus menyiapkan perangkatnya. Tapi dengan kita tunjukkan kampanye, kita tunjukkan bahwa memang di mana dia plus minusnya, di mana dia untung ruginya, kemudian bahwa kita letakkan salah satu misalnya di sebuah komunitas, kita letakkan satu di situ yang menggunakan platform digital. Nah, maka di dalam komunitas itu nanti yang lain, elemen-elemen yang lain yang misalnya yang pelaku UMKM itu dia akan ngikut gitu. Nah, yang akan ikut. Tapi satu juga yang paling penting, Mas, itu regulasinya harus memang jelas. Itu regulasi harus jelas. Misalnya, ini kendala juga ini. Sistem parkir kita di Sumatera Utara, di Medan kan sempat itu menggunakan electronic parking gitu ya. Tapi ternyata kita ketika membayar parkir kan juga diterima juga dia memang yang tunai gitu. Diminta walaupun memang sama 3.000 gitu ya.
Tapi kadang-kadang si petugas parkir itu tidak konsisten. Nah, ini juga pengawasan harus jelas. Ya, pengawasan harus jelas. Jadi memang harus dilibatkan. Kita pelaku digital, beberapa asosiasi pelaku digital itu memang harus dilibatkan ke sana. Sehingga kita bisa lakukan pengawasan. Kita lakukan kampanye kepada masyarakat UMKM. Saya kira itu, Mas. Jadi regulasi, kemudian ada pengawasan dari kita, dari elemen masyarakat. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Iya, baik. Terima kasih Bapak Juniastel. Saya ke Bu Reni. Ibu, dari segala macam jawaban dari Ibu dan Bapak tadi yang saya tangkap, banyak hal positif dari kemajuan digital saat ini. Tapi apakah ada resiko dan ancaman seputar teknologi digital tersebut, Ibu? Ya, tentunya ada ya dampak negatif, sama sejalan dengan adanya dampak yang positif, dampak negatif juga banyak. Kenapa? Contoh misalnya kita semua kan by elektronik, kirim surat by elektronik. Kadang kita kan sekilas hampir sama, itu bisa dengan mudahnya mungkin dimanipulatif, dilakukan manipulatif lah sehingga nampak seperti aslinya. Betul. Yang kedua tentunya rendahnya mungkin jadinya ketersediaan lapangan pekerjaan ya dengan adanya digantikan dengan teknologi digital. Nah, kita sudah melihat kalau dulu kita bisa ngantri di bank, sekarang mungkin bank-bank itu sudah pada banyak yang hampir 50% sudah berkurang karena sudah bertransaksi di luar. Yang ketiga mungkin munculnya manfaat hoax ya, berita-berita yang hoax ya tanpa divalidasi kebenarannya. Mungkin itu yang menyebabkan atau menjadi dampak-dampak negatif. Yang terakhir mungkin kita jadi mager ya, malas gerak ya karena semuanya kita jadi, makanya ada istilah sekarang kaum rebahan semua ya, kita menggunakan smartphone, mau masak kita jadi malas, kita kirim GoFood ya, GoFood bisa jadi mager kita semuanya. Baik, Ibu. Itulah yang menjadi dampak negatif kurang lebihnya dengan adanya era digital ini. Baik, terima kasih Ibu Reni dan juga Bapak Juniastel sudah bergabung bersama dengan kita sharing terkait dengan pemanfaatan teknologi digitalisasi. Selamat sore dan selamat kembali bertugas Bapak dan Ibu. Sore. Baik pemirsa, tim gabungan Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Utara menertibkan sejumlah alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye berupa spanduk dan baliho paslon Pilpres yang melanggar aturan. Pasca pengundian nomor urut paslon Pilpres, Bawaslu Labura bersama tim gabungan yang terdiri dari petugas kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Perkim menggelar razia penertiban APS menyerupai APK yang melanggar aturan Bawaslu nomor 11 dan PKPU nomor 20 tahun 2023 tentang kampanye pemilu yang harus dipatuhi oleh semua peserta pemilu. Dalam penertiban tersebut, Bawaslu dan tim gabungan juga melibatkan petugas partai gabungan pendukung paslon Pilpres yang menghindari terjadinya kesalahpahaman saat proses penurunan APS. Komisioner Bawaslu, Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Juskandri Sialoho menjelaskan, setelah pengundian nomor urut paslon Pilpres, pihaknya akan menjalankan aturan PKPU hingga tanggal 27 November 2023 mendatang. Berdasarkan aturan tersebut dilarang melakukan kampanye di depan umum baik secara langsung maupun menggunakan alat peraga. Untuk itu spanduk baliho terkait APS yang masuk kategori APK wajib ditertibkan. Himbauan kami kepada baik itu caleg, peserta pemilu, partai politik dan bakal calon presiden, timnya yang sudah didaftarkan KPU, himbauan kami kampanye baru boleh dilakukan per tanggal 28. Mulai hari ini, mulai penetapan DCT caleg, mulai penetapan calon presiden sampai tanggal 27, kami himbau agar tidak melakukan kampanye. Labura berharap seluruh partai politik dan tim sukses paslon Pilpres menaati aturan tahapan pemilu sebelum kampanye dimulai pada 28 November 2023 mendatang. Bawaslu Sergai bersama Satpol PP dan tim terkait melakukan penertiban alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye di sejumlah titik di Jalin Sum Sergai.
Penertiban APS menyerupai APK yang dilakukan pada hari pertama yang dimulai dari Kecamatan Perbaungan, Teluk Mengkudu, Serampah, dan Sebamban yang meliputi zona 1. Sedangkan pada hari kedua nantinya akan dilakukan di perbatasan Kecamatan Dolok Merawan, Sipispis, Dolok Masihul, dan Kecamatan Tebing Tinggi. Hendy Gunawan, Komisioner Bawaslu membidangi masalah pelanggaran dan informasi mengatakan, penertiban dilakukan sesuai dengan PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang larangan pemasangan APS menyerupai APK di sejumlah titik seperti Jalinsum, rumah ibadah, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Pada penertiban tersebut, petugas menemukan pemasangan spanduk yang dilakukan di rumah-rumah warga. Setelah diberikan edukasi oleh petugas, pemilik rumah dengan sukarela membuka spanduk tersebut. Diketahui pemasangan APS menyerupai APK baru dapat dilakukan pada masa kampanye tanggal 28 November 2023. Kalau untuk kendala sih sampai saat ini belum ada, cuman kita masih ada sih yang ditempel di rumah-rumah pribadi, itu memang kita himbau dulu untuk menurunkan sendiri. Nah, apabila diturunkan itu nanti kita akan melakukan menyurati ke rumah-rumah pribadi tersebut untuk menurunkan. Apabila tidak, nanti akan kena kita saksikan sanksi sebagai temuan kan, apa sanksinya kita sesuai dengan undang-undang. Pemirsa, KPU Kabupaten Tapaduli Tengah telah selesai melakukan penyortiran logistik pemilu tahap pertama. Saat ini logistik tersebut disimpan di gudang dengan pengawasan ketat kepolisian dan petugas keamanan KPU. Logistik pemilu yang telah diterima KPU Kabupaten Tapaduli Tengah pada pengiriman tahap pertama diantaranya 4.397 bilik suara, 5.535 kotak suara, dan 2.208 tinta, serta 105.944 segel berlogo KPU. Penyortiran keseluruhan logistik kebutuhan pemilu 2024 tersebut telah selesai dilakukan oleh petugas KPU Kabupaten Tapaduli Tengah. Hanya saja untuk logistik berupa segel, KPU Kabupaten Tapaduli Tengah mengaku masih mengalami kekurangan sebanyak 170 keping dan diharapkan kekurangan tersebut dapat terpenuhi pada pengiriman tahap kedua. Komisioner KPU Kabupaten Tapaduli Tengah, Fakhri Zulaimin Rambe, didampingi dua komisioner lainnya, Putra Hutagalung dan Helman Tambunan, mengatakan KPU Kabupaten Tapaduli Tengah masih menunggu pengiriman logistik pemilu berupa surat suara dari KPU RI. Jadi kebetulan yang tahap pertama ini masuk ada kekurangan sekitar 170 keping. Nah, jadi dari tahap pertama mungkin menyusul tahap kedua akan masuk kembali ke KPU Kabupaten Tapaduli Tengah. Mungkin tahap selanjutnya akan ada logistik yang akan masuk kembali, terdiri dari kertas suara. Nah, itu nanti menyusul kebutuhannya selanjutnya. Keterwakilan perempuan pada pemilihan umum hingga 30% dimaknai sejumlah mahasiswa dan pemilih pemula sebagai bentuk jaminan keadilan bagi warga negara dalam membangun kehidupan bersama. Khusus di wilayah Kota Gunung Sitoli, 267 daftar calon tetap pemilu tahun 2024 telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum setempat. 95% merupakan keterwakilan perempuan termasuk kalangan muda. Terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu ini diharapkan sejumlah pemilih pemula kalangan mahasiswa tidak hanya berhenti di DCT pemilu, melainkan mampu memperoleh kemenangan dalam kontestan demokrasi. Menurut Asri Zebua selaku mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi di Nias mengatakan, keterwakilan perempuan di pemilihan umum merupakan jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif. Selama ini masih adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan. Untuk itu kehadiran perempuan menjadi calon legislatif yang ditetapkan ini sebagai wujud kekuatan perempuan mampu berperan sebagai pelaku pembangunan. Setiap perempuan yang sudah mengikuti, sudah mencalonkan diri sebagai anggota tetap, sebagai calon tetap, saya mengharapkan kaum perempuan tersebut bisa membuktikan bahwa mereka bisa menjadi seorang pemimpin yang jujur, adil, dan juga dapat dipercaya. Memasuki masa kampanye pemilu mendatang, terdapat tantangan yang akan dihadapi. Untuk itu pemilih harus mempedomani rekam jejak para calon legislatif.
Mahasiswa perempuan di daerah ini berharap kaum perempuan yang terdaftar menjadi peserta pemilu dapat berhasil meraih 30% kuota menang pada hasil pemungutan suara pemilu 14 Februari 2024. Keberadaan mereka kelak menjadi pelaku pembangunan, termasuk mendukung penguatan kapasitas perempuan Indonesia. Pemirsa, Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir yang baru, Dohar Nosip Wirawarman Nainggolan berjanji untuk membasmi tindak pidana korupsi di wilayah tugasnya. Hal tersebut diungkapkan Kajari Toba Samosir ketika dikonfirmasi sejumlah awak media pada acara penyambutan di pendopo Rumah Dinas Bupati Toba baru ini. Pada kesempatan itu, Kejari mengharapkan kerjasama semua pihak untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus korupsi. Menurut Dohar, sebagai penegak hukum, sudah menjadi kewajiban untuk tegas terhadap berbagai pelanggaran hukum, apalagi kasus korupsi yang telah merugikan negara. Untuk itu, pihak Kejaksaan Negeri Toba Samosir perlu dukungan dari masyarakat. Kajari Toba Samosir meminta masyarakat dan insan pers dapat membantu dalam membasmi tindak pidana korupsi di Kabupaten Toba. Hal tersebut membutuhkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap instansi kejaksaan untuk dapat menuntaskan berbagai kasus korupsi yang ada di Kabupaten Toba. Harapannya tentunya kita bisa diterima, saya sebagai pejabat baru di sini bisa diterima oleh masyarakat untuk mendukung tugas tupoksi kami di Toba ini dan juga mendukung tugas-tugas yang sebenarnya Forkopimda dan koordinasi bersama penegak. Prinsipnya ya saling mendukung, pers juga mendukung tugas kami juga tentunya akan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada pers. Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir yang baru, Dohar Nosip Wirawarman Nainggolan, berjanji untuk membasmi tindak pidana korupsi di wilayah tugasnya. Hal tersebut diungkapkan Kajari Toba Samosir ketika dikonfirmasi sejumlah awak media pada acara penyambutan di pendopo Rumah Dinas Bupati Toba baru-baru ini. Pada kesempatan itu, Kajari mengharapkan turnamen bulu tangkis ini diikuti oleh klub bulu tangkis yang ada di Kota Binjai dari berbagai kalangan usia, mulai 13 hingga 72 tahun. Pada pembukaan kegiatan turnamen bulu tangkis ini, para peserta dan panitia menggelar doa bersama untuk Palestina sebagai rasa ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama. Karena turnamen bulu tangkis ini diikuti oleh seluruh lintas golongan dan agama. Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Daerah Kota Binjai dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi yang juga merupakan peserta pertandingan. Ketua Panitia Zulham mengatakan turnamen bulu tangkis PB Kemenak ini merupakan kegiatan rutin yang diikuti oleh 10 klub bulu tangkis, sekaligus bagi ajang silaturahmi bagi para pecinta olahraga bulu tangkis, khususnya Kota Binjai. Pada malam hari ini turnamen kembali dibuka dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2023. Jumlah peserta turnamen kali ini sebanyak 80 orang pebulu tangkis yang terdiri dari 10 regu dari berbagai latar belakang usia dan berbagai latar belakang agama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Iwan Setiawan ketika membuka kegiatan turnamen mengatakan ajang pencarian bakat olahraga bulu tangkis yang diikuti dari berbagai kalangan usia ini sangat menginspirasi dengan harapan terciptanya bibit muda berbakat dalam dunia olahraga. Harapannya agar kegiatan ini merupakan kegiatan yang dalam rangka ajang silaturahmi yang diikuti oleh Polsek, semua usia, kemudian juga berbagai suku dan agama di sini berkumpul bersatu bersama untuk saling bersilaturahmi. Bulu tangkis pengurus besar Kementerian Agama Kota Binjai ini dilaksanakan selama 2 pekan dengan menggunakan sistem kompetisi penuh.
Pemirsa, sebanyak 80 orang peserta lintas usia dan agama kemarin malam mengikuti turnamen bulu tangkis di Gelora Bung Manan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Binjai. Pemirsa, berikut kita ikuti perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku esok hari Jumat 17 November 2023. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, Perakirawan Cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Jumat 17 November 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan, pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Padang Sedempuan, Tapanuli Utara, Madinah, dan Kepulauan Nias. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Samosir, Toba, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Padang Sedempuan, Madinah, Kepulauan Nias, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara. Untuk dini hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Simalungun, Pematang Siantar, Samosir, Toba, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Sedempuan, Tapanuli Utara, Madinah, dan sekitarnya. Dengan suhu udara 18 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Pada tanggal 15 November 2023, terpantau tidak ada titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada akan potensi hujan lebat di sebagian wilayah lereng barat, pantai barat, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Audranda Riolinka beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.